Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ditunggu-tunggu. Mantan tidak ada kabar beritanya saat kamu berusaha mencari penggantinya atau mulai mencari penggantinya, dia akan muncul di hadapanmu. Ya, banyak tuh orang merasakan pengalaman yang demikian. Ditunggu-tunggu, bahkan dikejar-kejar, mantannya tambah menjauh, tambah sombong, tambah tidak peduli, dan seterusnya. Tetapi begitu diabaikan, bahkan kita sudah mungkin tidak lagi berharap bisa bersama dengan dia, kita mulai mencari pengganti dia, malah pada saat itu tiba-tiba dia muncul di hadapan kita. Nah, kenapa demikian? Jadi ketika manusia itu meletakkan harapannya yang sangat besar kepada manusia lainnya, maka apa yang akan dia dapatkan? Kekecewaan. Ketika manusia sangat mengandalkan kemampuannya, usahanya saja, dan dia mengabaikan pentingnya berdoa, maka apa yang dia usahakan itu juga akan membuat dia kecewa. Dan kita sudah merasakan itu. Kita kejar-kejar terus mantan dan tidak ada tanda-tanda mantan merespon usaha kita. Nah, ketika orang begitu mengandalkan manusia, jadi kita sangat yakin nih, mantan pasti tersentuh untuk kembali kepada kita karena dia punya begitu banyak hutang budi kepada kita, mosok sih dia tidak peduli lagi dan seterusnya. Tapi realitanya dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda dia peduli kan kepada kita ya. Nah, artinya saat kita berharap kepada manusia, berharap kepada usaha kita saja, ya, maka ujung-ujungnya kan kita kecewa. Tetapi ketika kita sangat berharap kepada manusia, ketika kita sangat yakin ya dengan usaha kita ngejar-ngejar dia, maka itu menunjukkan bahwa kita menyandarkan harapan kita kepada keinginan mantan, misal untuk membalas budinya kepada kita dan seterusnya. Maka itulah sebabnya kenapa yang kita dapatkan adalah kekecewaan. Dan sebaliknya, ketika kita berhenti mengejar-ngejar mantan, tidak lagi mengharapkan mantan akan membalas budinya kepada kita, ketika kita mulai mencari pengganti mantan, ya, artinya pada saat itu kita sudah pasrah dengan apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita dengan mantan. Kita sudah pasrah, ya. Maka pada saat itulah keajaiban akan terjadi. Doa-doa panjang kita agar mantan kembali itu akan terkabul pada saat hati kita betul-betul sudah pasrah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan baginya jalan keluar, dan Allah akan memberikan baginya rezeki yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Wa may yatawakkal 'alallahi
fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal, yang pasrah, yang berserah diri kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Nah, maka itu kenapa banyak orang justru mendapatkan sesuatu ketika dia sudah pasrah. Ya, artinya pasrah itu setelah semua usaha maksimal sudah dia lakukan, ya. Sekarang dia tidak lagi berharap kepada pertolongan manusia, dan satu-satunya tempat dia bersandar adalah kepada pertolongan Allah melalui doa-doanya. Maka saat itulah keajaiban terjadi dan doa-doa terkabul. Maka ketika mantan ditunggu-tunggu, tidak ada kabar berita. Justru ketika kita mulai mencari penggantinya, artinya hati kita sudah pasrah dengan apapun yang terjadi antara kita dengan mantan, ya dia mau balik, syukur alhamdulillah. Tetapi kalaupun dia tidak mau balik, toh kita sudah berusaha yang terbaik. Nah, yang membuat terkabulnya doa itu adalah keadaan hati kita yang pasrah kepada Allah, yang bersandar diri kepada Allah, yang berserah diri hanya kepada pertolongan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.